Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazisa Farania dari IPS 1 ingin menjelaskan tentang ciri-ciri pergerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah dalam melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dan Muhammadiyah mempunyai keyakinan bahwa hanya Islam yang dapat mengatur tata kehidupan manusia yang membawa kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla tentang kebenaran Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Tentang kebenaran Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Tentang ketinggian Islam, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ali Imran ayat 85. Tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya. Untuk meraih tujuan ini, Muhammadiyah bergerak mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, amalan perorangan maupun amalan kolektif atau jamaah atau dalam organisasi. Semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Dalam mewujudkan cita-cita dan keyakinannya, Muhammadiyah menggunakan cara dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah, mengajak, memanggil, menyeru, dan tidak jemu-jemu, tidak memaksa, dan tidak boleh marah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun yang menjadi objek dakwah terdiri atas 2 kelompok, yaitu 1. Umat ijabah adalah dakwah kepada orang yang telah Islam. Dakwah ini bersifat pembaruan atau tajdid sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Umat dakwah, yaitu dakwah kepada orang-orang yang belum Islam. Dakwah ini bersifat ajakan dan bimbingan yang bersifat mendidik agar mendekat pada Islam, mendengar dan mempelajari kemudian masuk Islam. 3. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid yang dimaksud dalam gerakan Muhammadiyah ialah memperbarui cara berpikir sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Bukan pembaruan ajaran Islam, tetapi cara berpikir umat Islam yang perlu diperbarui. Sasaran gerakan tajdid adalah manusia, perubahan zaman yang sampai merusak dasar-dasar Islam. Demikian juga tidak membuat umat Islam ketinggalan zaman, sehingga tidak leluasa menjalankan amal ibadah. Bahkan zaman yang terus berkembang hendaknya memberi kesempatan kepada umat Islam yang teguh pada jabatan agamanya, bertambah mendapat peluang baru mengamalkan seluruh ajaran agamanya. Tajdid juga berarti membersihkan ajaran Islam dari campur aduknya dengan ajaran-ajaran yang bukan Islam, mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, membersihkan dari penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafat. Penyakit ini sangat berbahaya bagi perkembangan ajaran Islam yang murni dan merusak akidah Islam. Sebagai contoh, dalam realita keumatan kita seperti meramal, perdukunan, sesaji, kenduri, dan ritual atau tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Oleh sebab itu, Muhammadiyah selalu berorientasi kepada pembaruan dalam segala bidang sesuai dengan kemajuan zaman dan tidak meninggalkan prinsip Islam. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." 4. Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah didirikan pada saat penjajahan Belanda masih menduduki bumi Indonesia. Mula-mula gerakan ini dicurigai oleh pemerintah Belanda. Beberapa kali izin mendirikan ditolak atau digagalkan. Namun usaha dari Ki Ahmad Dahlan bersama tokoh kebangkitan nasional lainnya tidak pernah berhenti. Penjelasan dari beliau dan tokoh-tokoh Budi Utomo pada pemerintah Belanda mampu meyakinkan dengan tujuan gerakan ini. Tujuan suci dari gerakan ini adalah membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam. Walaupun sebenarnya pemerintah Belanda tentu tidak menghendaki bangsa Indonesia menjadi cerdas dan pandai. Namun akhirnya perjuangan beliau dan atas pertolongan dan ridha Allah, izin dari pemerintah Belanda dapat diperoleh, dengan catatan wilayah gerak perserikatan ini hanya di Pulau Jawa. Mulai saat itu Muhammadiyah berkembang dan tetap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil terus menghidupkan roh jihad
dalam jiwa umat Islam, mulai mengikuti perkembangannya sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah juga memberi andil bagi perkembangan nasionalisme Indonesia dan jiwa Islam. Kemudian menempatkan Muhammadiyah sebagai suatu pergerakan yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia dalam bidang-bidang kehidupan. Maka dikenallah oleh setiap orang dan tokoh nasional sikap dan karakter Ki Ahmad Dahlan beserta latar belakang perjuangannya. Itulah awal dikenalkannya dan ditancapkannya Muhammadiyah sebagai pergerakan nasional Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam pergerakan yang bersifat nasionalisme. Beberapa di antaranya yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Mas Mansur, Jenderal Sudirman, Kasman Singo Dimeja, dan Buya Hamka.